safari dakwah yang saya jalani pada awalnya ingin membahas seputar tradisi sesat sebagian besar kaum muslimin yang merayakan pergantian malam tahun baru. Banyak kaum muslimin yang sesat tidak merasa bahwasanya akidah mereka terkikis karena bertasyabuh meniru perangai orang-orang kafir, berbangga memperingati perpindahan tahun Masehi. Namun setelah sebulan saya menebarkan informasi, akhirnya qadarullah terjadi musibah di ranah Minangkabau. Setelah setahun yang lalu saya ceramah tentang masalah galodoh. Mungkin sebagian bapak sekalian melihat ceramah saya di YouTube, keluar lagi ceramah tentang galodoh setahun yang lalu. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, kalau selama ini BMKG atau Badan Meteorologi dan Geofisika mengkabarkan kepada kita akan datangnya musim hujan, angin monsun dan segala macamnya, kemudian meramalkan kita ini berada dalam patahan bumi yang rentan akan tertimpa musibah. Ingat, itu namanya ramalan. Bisa benar, bisa tidak. Dan semua tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jadi tidak perlu kita cemaskan, Pak. Tidak perlu kita khawatir kalau kita tertimpa musibah. Tidak perlu kita khawatir kalau kita mati jadi terkorban. Tidak perlu kita khawatir rumah kita hancur binasa. Karena sudah merupakan sunnatullah, Allah akan menguji kita. Yang semakin berat, semakin meningkat iman kita, maka akan semakin berat ujian yang akan kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan rasa takut. Takut lapar, takut miskin, takut kekurangan makanan, takut kekurangan buah-buahan, takut kekurangan nyawa. Yang itu sebagai ujian sunnatullah yang harus kita hadapi. Dan di kalimat istirja ketika kita menerima musibah itu ada kalimat yang harus kita renungkan, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita tidak punya wewenang terhadap diri kita sendiri, bahkan sekalipun badan kita ini dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu milik Allah. Apalagi rumah kita, apalagi mobil kita, apalagi pangkat dan jabatan kita, apalagi istri, suami, anak, keturunan kita, semuanya milik Allah. Jadi tidak boleh kita menggunakannya sekehendak hati kita. Kalau bahasa awaknya nan sakalamat diutak awak seorang aja. Ya. Kalau orang Jawa bilang ora oleh sak karep dhewe, ora boleh kayak ngono. Kayak misalnya. Ya. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi terserah apa kehendak Allah, tidak perlu kita protes, Bapak Ibu sekalian. Yang penting jalani skenarionya. Jalani skenario yang telah Allah atur dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Dari musibah bencana, pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran dari setiap musibah bencana yang berulang kali terjadi di negeri kita? Ya. Kalau orang kesehatan mengatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita hari ini hanya sekedar menanggulangi. Terjadi musibah, kita nangis. Terjadi musibah, kita gerasa gerusuk. Terjadi musibah, ada yang cari muka. Terjadi musibah, ya, ada yang kecewa, ada yang cari dana, ada yang cari bantuan, ada yang memperbaiki, ada yang menghibur. Tetapi kita tidak berupaya bagaimana supaya musibah itu tidak terjadi lagi. Ya, mana yang terbaik, Pak? Kita persiapkan menerima musibah atau kita mencegah musibah terjadi? Ya.
Jadi kalau mohon maaf Pak, kalau kata pepatah itu, keledai yang diumpamakan binatang yang paling goblok istilahnya, ya. Itu saja keledai tidak mau masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali, itu keledai Pak. Ya. Tetapi kita ini berkali-kali ya terjatuh di lubang yang sama dengan perbuatan kita yang berulang-ulang kali kita lakukan, tak ada perubahan. Maka negeri kita ini tidak akan menjadi aman, nyaman, sentosa, terbebas dari bencana kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya. Pertanyaannya, mau tidak kita berubah? Nah, menjadi yang lebih baik lagi. Bapak sekalian rahmati Allah, satu ayat pembuka yang saya sampaikan dalam majelis ini yang menyebabkan terjadinya musibah bala bencana. Dari sekian banyak ayat di pembuka ayat ini, di pembuka kajian ini saya paparkan surat Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini, Pak, kalimatnya negeri-negeri, jadi maknanya tidak bercerita satu negeri. Penduduk negeri-negeri, negeri mana saja. Dan di dunia ini banyak negeri. Ya, termasuk negeri Sumatera Barat, negeri Sumatera Utara, negeri Aceh Darussalam, negeri Jawa, negeri Indonesia, negeri Yaman, Turki dan segala macamnya. Jadi tidak berbicara kepada satu negeri saja. Kata Allah, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri-negeri ini mendustakan ayat-ayat Allah, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi Pak, negeri kita hancur bukan karena musim hujan. Negeri kita hancur bukan karena longsor. Negeri kita hancur bukan karena gempa. Negeri kita hancur karena dosa dan maksiat kita. Loh, Ustaz, kok kita, Ustaz? Saya kan nggak berbuat maksiat, Ustaz. Ya, ketika orang-orang yang baik, ketika orang-orang alim diam melihat kezaliman dan kemaksiatan. Ya. Orang-orang alim sibuk membahas Quran, membaca Quran, menghafal Quran, sibuk sholat tahajud, sibuk puasa Senin Kamis, sibuk haji dan umroh, tapi tidak tergeming melihat kemaksiatan yang merajalela. Hukum digangkangi, hukum diinjak-injak, Al-Quran diinjak-injak, diabaikan. Kita tak peduli tentang hal itu. Maka orang-orang yang soleh sekalipun akan ditimpa musibah bencana menjadi korban, dan akhirnya mereka akan dibangkitkan menurut amal-amal mereka sendiri-sendiri. Orang soleh yang mati terkorban dibangkitkan dengan kesolehannya. Ahlu maksiat yang terkorban dibangkitkan dengan kemaksiatannya, dan semuanya kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita orang beriman, Pak, menghadapi musibah ini tak perlu khawatir. Karena apa? Berarti Allah sayang sama kita, ingin menaikkan level kita menjadi iman yang lebih baik lagi ke depannya. Agar kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Maka tugas kita hanya pasrah, tawakal, bersabar. Dan muhasabah, introspeksi diri. Kenapa ini terjadi? Bapak sekalian rahmati Allah, dalam ayat yang pertama saya sampaikan tadi, surat Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Kalau berbicara tentang iman, berbicara tentang tauhid, mengesahkan Allah, berbicara tentang akidah keyakinan kita,
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Ya. Sesungguhnya Allah, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka kepada setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan balasan Allah semata. Ikhlas dia mengucapkan la ilaha illallah, haram untuk dia neraka, Pak. Mau enggak kita begitu, Pak? Atau kita mau biarlah masuk neraka sebentar, dicuci dulu, nanti kan masuk surga. Mau begitu enggak, Pak? Masuk neraka sebentar aja. Ya, sebentar itu berapa lama sebentar di akhirat? Ya. Jangankan sebentar masuk, mendengar saja sudah pingsan kita. Tapanca ke sungai awak mendengar bagaimana gemuruh neraka itu dahsyatnya, Bapak Ibu sekalian. Namun orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka Allah haramkan untuknya neraka. Pertanyaannya, benarkah kita sudah betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah? Benarkah kita hanya bertuhankan kepada Allah semata, tidak bertuhankan kepada yang lainnya? Maka Al-Quran inilah menjadi ukurannya, cerminan bagi diri kita. Termasuk yang mana kita. Pada kesempatan kali ini ingin saya kupas pula tentang orang Islam tetapi bertuhankan kepada banyak hal. Kalau dalam ucapannya mengucap la ilaha illallah, tapi prakteknya ternyata ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Yang pertama, yang menjadi banyak Tuhan bagi orang Islam yang kedoknya saja, ya. Dan memang faktanya begitu hari ini banyak orang Islam yang hanya KTP-nya saja, ya. Yang pertama, ternyata banyak orang Islam masih bertuhankan kepada setan. Allah firmankan dalam surat Yasin, ya, ayat yang ketiga, ayat yang ke-60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengingatkan kepada kalian, hai anak keturunan Adam, jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pertanyaannya, adakah orang Islam yang menyembah setan? Bahkan adakah orang yang sholat menyembah setan? Kenapa ada firman Allah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ada orang yang sholat tapi celaka. Bagaimana mungkin sholat kok celaka? Tapi katanya sholat supaya dapat surga, supaya Allah sayang sama kita. Tetapi ketika kita sholat, kenapa kok masuk neraka juga lagi? Ya, yang sholat yang celaka ini yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai daripada sholatnya. Hari Jumat sholat, hari Sabtu tidak. Tahu maksudnya Pak Ibu sekalian? Ya. Coba di depan ini ada pasar malam ya Pak Ibu sekalian ya. Pasar kaget. Ya. Coba survei. Yang meramaikan pasar kaget itu KTP-nya apa agamanya? Coba survei juga lagi. Berapa yang sholat di pasar kaget itu? Coba survei Pak Ibu sekalian. Ada enggak orang yang KTP-nya Islam dari maghrib menjelang maghrib sampai ke Isya di situ juga lagi dia? Ada enggak? Tuh, Pak, orang Islam Pak. Ustadz jangan nyinggung-nyinggung orang. Saya kan nggak nyebut nama. Kan memang begitu perangai orang Islam hari ini. Masih banyak orang Islam yang sholatnya sepekan sekali. Masih banyak orang Islam yang sholatnya kapan maunya saja. Ya. Ini, Bapak Ibu sekalian. Karena pesta pernikahan tinggal sholat. Karena rapat tinggal sholat. Ya. Karena olahraga, ya dulu di Sumatera Barat ada namanya Tour de Singkara. Lomba sepeda, ya keliling Sumatera Barat. Masya Allah, itu 1 jam sebelum pesertanya lewat, pembalap-pembalap itu, ya
Guru-guru, murid-murid sudah menunggu di tepian jalan untuk mengibarkan bendera. Oh, jalan ke masjid ditutup. Bayangkan, jalan ke masjid ditutup. Orangnya sejam lagi baru datang. Bayangkan. Ketika orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersamaan dengan lewatnya pembalap-pembalap sepeda. Coba berapa banyak yang nonton balap sepeda dengan yang datang ke masjid, Bapak Ibu sekalian. Nonton bola. Berapa banyak orang Islam hobi nonton bola. Ya. Tetapi berapa banyak di antara peserta penonton bola itu yang sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ternyata hari ini banyak orang Islam yang masih bertuhankan kepada setan. Ya. Termasuk para pejabat yang tak punya rasa takut kepada Allah ketika disumpah dengan Al-Quran di atas kepalanya. Bersumpah demi Tuhan, bersumpah demi Allah, akan melaksanakan amanah, akan menjagakan keadilan, bersumpah demi Allah. Tetapi mereka injak-injak sumpah mereka, seakan-akan nanti di akhirat mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Pak, banyak orang Islam yang masih bertuhankan kepada setan. Yang kedua, banyak pula orang Islam yang mempertuhankan hawa nafsu. Dalam surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Allah menetapkan A, tetapi hawa nafsunya ingin B. Mohon maaf nih Pak ya, alhamdulillah saya akan yakin ketika saya sampaikan ini mungkin tidak ada di antara bapak-bapak yang menentang pendapat saya. Contoh Pak, rokok itu merusak kesehatan atau tidak? Merokok itu baik atau buruk? Merokok itu sunnah atau makruh? Saya tanya dulu makruh. Arti makruh itu apa? Banyak ustadz-ustadz nih ahlu hisab, ya. Oh, merokok itu kan makruh. Sekarang tanya ustadz, makruh itu artinya apa ustadz? Coba Pak, makruh itu artinya apa Pak? Secara bahasa, yang dibenci. Makruh itu perkara yang dibenci. Asal kata dari karoha yakrohu makruhun, perkara yang dibenci. Bagaimana mungkin ada ustadz ceramah mengerjakan yang dibenci oleh Allah dan Rasul? Dia ceramah, menyampaikan ayat, dia jadi imam, tetapi mengerjakan perkara yang dibenci Allah dan Rasulnya. Waku rapantes. Makanya di Arab Saudi, Timur Tengah sana Pak, kalau ada imam perokok, ndak laku imam perokok. Ke laut aja. Kalau ditanya Pak, secara akal saja jawab, rokok itu memberi manfaat atau memberi kemudaratan? Oh saya kalau nggak merokok, nggak keluar inspirasi saya. Kalau gitu kita usulkan supaya nanti anak-anak peserta ujian Eptanas akhir tahun, belum namanya Eptanas ya, sekarang apa namanya? Anak kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas SMA 3 SMA, nanti ketika mereka ujian, selain mereka memegang pena, kasih rokok sebatang dulu. Tak buka pikirannya dek masuk rokok dari itu. Kita usulkan Pak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar setiap anak-anak SD yang ikut ujian dikasih sebatang rokok supaya cerdas semuanya. Lagi Pak, mohon maaf, yang perokok simpan dalam hati, rasa bencinya simpan dalam hati. Terserah Anda setuju atau tidak. Nanti engkau mati, saya pun mati, kita dihadapkan kepada Allah. Siapa yang benar nantinya?
Mohon maaf, saya makanya agak berani karena apa? Di sini nggak ada yang merokok. Di sini ya, di luar saya nggak tahu nih. Nah, makanya saya agak berbangga nih, banyak pendukung saya nih di masjid. Ya, entah kalau di luar ya. Tapi situ kayaknya nampak puntung rokok di asbak belakang itu apa itu. Ya. Baiklah. Biasanya Pak, yang sering dibawa orang ke WC itu apa Pak? WC laki-laki Pak. Permen karet, kue bolu, pisang goreng, atau apa? Bakwan. Yang sering dibawa ke WC apa sama pria laki-laki di WC-nya? Kenapa? Karena sama najisnya. Yang dibuang najis, yang dihisap najis. Ya sudah, cocoklah klop tempatnya itu. Padahal dasarnya Pak, orang yang perokok itu Pak, akalnya sudah hilang, akal sehatnya hilang Pak. Orang yang perokok itu siapapun dia, akal sehatnya hilang. Ndak merokok, ambo ndak fokus. Ndak merokok, ambo asam-asam muncul, ambo sudah makan. Banyaklah alasannya tuh Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, hei perokok, Tuhanmu siapa? Allah apa hawa nafsu? Ya, ndak usah cerita agama. Dokter-dokter yang kafir saja mengatakan rokok merusak kesehatan. WHO, Badan Kesehatan PBB yang didirikan orang-orang kafir mengatakan rokok merusak kesehatan. Betul Pak Ibu? Paling semangat Ibu bilang betul katanya. Ya. Akal sehat dah hilang. Kenapa? Mempertuhankan hawa nafsu. Terserah Anda yang perokok mau terus merokok, terserah, cepat atau lambat Anda akan mati. Alah, mati apa? Itu Simbah itu umurnya 70 tahun masih merokok. Ustadznya umur 30 mati duluan ustadznya. Simbah itu panjang umurnya. Ya. Satu, rokok. Dua, mana yang lebih baik, sholat berjamaah dibandingkan sholat di rumah? Sholat berjamaah di masjid dibandingkan sholat di rumah, mana yang lebih baik? Lebih baik di masjid. Nyatanya lebih banyak yang mana sholatnya? Pertanyaannya mohon maaf ini. Mohon maaf Pak, kalau subuh berapa saf Pak jamaahnya? 2 saf. 1 sampai 2. Coba survei, siapa jamaahnya? Ya. Apa kata Buya Hamka? Kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya, keluar tuh orang Islam yang pampok keluar, yang koruptor keluar, agen narkoba keluar, ya, penebang hutan keluar, makan uang sosial bantuan keluar, makan uang MBG keluar tuh sholat hari raya. Tapi kalau ingin melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka, lihat waktu sholat subuh. Siapa yang rutin sholat subuh itu tanda orang beriman. Ibu-ibu kalau ingin cari menantu, cari orang yang beriman. Tidak cukup cari orang Islam. Banyak KTP-nya Islam pencuri, banyak KTP-nya Islam pezina, penipu, koruptor, ya kan? Cari orang yang beriman. Di mana nyarinya? Di masjid. Jadi siapa yang nanti subuh rajin ke masjid, ambil jadi menantu walau umurnya 60, 65, 70. Nah, ini jamaah masjid ini. Ya, saya yakin jamaah-jamaah yang calon menantu ibu pasti istrinya masih satu ini. Ya, baik bisa lihat. Karena hari ini para pemuda kita nyaris tak punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tidak? Hilang generasi Muslim kita apa? Hilang generasi beriman kita. Pemuda tak minat ke masjid. Pemuda tak minat datang ke masjid mendengarkan kajian sholat berjamaah. Betul tidak? Dan malangnya pemuda itu ada di rumah kita. Dan kalau pemuda itu ada di rumah kita, ayah ibunya yang rajin ke masjid, juga ayah ibunya akan diseret ke neraka oleh anaknya yang tidak ke masjid. Pak Ibu sekalian.
Jadi jangan sampai tega Bapak Ibu sekalian berangkat ke masjid tapi menantu di rumah. Bapak Ibu ke masjid, anak laki-laki masih di rumah. Ingat, mereka bertuhankan kepada hawa nafsu. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Dan Allah menyesatkan mereka berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah kunci mati hatinya, pendengarannya. Allah tutup pendengarannya. Allah kunci hatinya. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun azim. Allah kunci mati hatinya. Bayangkan, banyak orang Islam bertetangga dengan masjid tapi jarang berangkat ke masjid. Coba bayangkan, rumah berhadap-hadapan dengan masjid, jarang berangkat ke masjid. Ya, rumah bertetangga dengan masjid, tak sanggup berangkat ke masjid. Tetapi kalau berangkat kerja, cari duit, urusan dunia, wah, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Baik. Lantas kata Allah tadi dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, ya, fama yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk kepada mereka setelah Allah membiarkan mereka sesat? Jadi Allah biarkan mereka sesat. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Makanya mohon maaf Pak ya, mohon maaf ini. Pemirsa mohon maaf. Orang perokok tuh susah dikasih tahu Pak. Betul. Bebal kepalanya, otaknya dah bebal. Banyak racun. Susah dikasih tahu. Dia akan cari dalih untuk pembelaan nafsunya Pak. Mohon maaf, yang marah silahkan aja. Ya, tapi jangan melempar-lempar ya. Marah aja. Ya. Kenapa? Otaknya udah banyak racun. Tidak punya kerjaan. Dan perokok termasuk orang yang zalim. Karena apa? Mengganggu kesehatan orang lain. Betul lah Pak? Kalau bapak sendiri yang mati nggak apa-apa, biar mampus itu. Tapi jangan sampai orang lain dikorbankan. Kalau mati sendiri aja, jangan merusak orang lain lagi. Ya. Mohon maaf Pak Ibu. Oh ini banyak yang ngamuk dengan ceramah ini, banyak ngamuk nanti nih. Iya. Kemarin ya orang udah ngamuk-ngamuk sama saya, sekarang mau bancing buat ngamuk lagi nih. Ya, supaya sadar kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ketika hari muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, dan berkatalah mereka, kalau seandainya kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kalaulah dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tentu kami tidak akan masuk neraka. Penyesalan selalu datang kemudian. Ya. Kenapa mereka masuk neraka? Kenapa mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasul? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar tokoh masyarakat kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Membabi buta taat kepada pemimpin. Wajib taat pemimpin. Pemimpin yang bagaimana wajib taati? Gunakan otak. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah
Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Sepakat? Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Sepakat? Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Di depan kata pemimpin ada enggak perintah taatnya? Wa atiu ulil amri minkum, ada enggak? Ada enggak Pak Ibu? Simak lagi ya. Surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada enggak perintah ati'unya di depan? Maknanya apa? Kita wajib taat kepada pemimpin selagi pemimpin taat kepada Allah dan Rasul. Wajib kita taat. Betul? Kalau pemimpinnya taat kepada Allah, taat pada Rasul, wajib kita taat. Tapi kalau pemimpinnya durhaka kepada Allah dan Rasul, maka kita berlepas diri dari pemimpin yang zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya azab yang Allah timpakan kepada mereka tidak menimpa diri kita, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita diam membiarkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi orang yang fanatik kepada pemimpinnya, apa pemimpinnya? Ketua adat, ketua partai politik. Ya, banyak orang partai politik otaknya nggak jalan hari ini, melihat pemimpin partainya sudah sableng-sableng, bahlul-bahlul. Ya. Ada ketua partainya bahlulnya nggak tanggung-tanggung bahlulnya. Ya. Dia angkat jadi ketua. Ya. Lebih bahlul yang ngangkat lagi. Bayangkan. Pemimpin buat aturan untuk apa? Untuk melegalkan kezaliman. Sama seperti Fir'aun buat undang-undang. Fir'aun buat undang-undang supaya ketahtanya tidak direbut oleh, apa kata ahli nujum, bahwasanya akan datang pemuda yang akan meruntuhkan kekuasaanmu. Maka Fir'aun buat undang-undang. Ya, kalau ada anak laki-laki yang lahir, dia apa kan? Dibunuh. Dan prajurit-prajurit tentara-tentaranya yang tak punya akal, sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taat perintah atasan, walaupun perintah itu bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul. Menjaga tempat pelacuran dijaga, minta pajak. Siapa yang biasa menjaga, Pak? Tidak usah sebut lah ya. Udah tahu rahasia umum tuh. Tempat pelacuran dilindungi. Mohon maaf Pak, ini orang Pekanbaru, mohon maaf ini. Ya, setelah saya mengisi pengajian di Kampung Dalam, baru saya tahu di situ ada menjual arak ilegal, menjual arak secara legal, menjual arak kiri kanan, menjual arak Pak Ibu sekalian. Tunggu bala Pekanbaru ini Pak Ibu sekalian. Khamar dijual beli. Mirisnya lagi yang menjual orang Islam. Betul enggak? Pasar bawah tuh kan? Tunggu bala kota Pekanbaru ini. Pasti sampai. Bukan enggak sampai, pasti sampai. Kenapa begitu? Masa menjual khamar bebas merdeka mereka? Enggak ada ulama di Pekanbaru ini. Mana ulama di Pekanbaru ini? Pemimpin kota Pekanbaru apa agamanya? Oh, nanti kena boykot pula, saya nggak boleh masuk Pekanbaru nanti ini. Ya, nggak urusan saya. Bumi ini milik Allah, nggak perlu kita takuti, nggak perlu minta izin kepada manusia. Bumi ini milik Allah. Bagaimana mungkin di negeri Melayu, ya, banyak orang-orang Islam, arak dijual bebas. Mohon maaf Pak, baru kali ini saya menengok kota yang saya lewati, separah-parah kota Medan Pak, tempat saya lahir di kota Medan itu. Orang buat kampus dan segala macamnya. Belum pernah saya melihat sebebas itu orang menjual di kota Pekanbaru Pak. Kan hebat Pekanbaru tuh. Hebat kan Pak?
Banyak anggota dewan partai-partai Islam nggak bisa berantas kayak begituan. Coba bayangkan. Jangan kita merasa aman, Pak. Ya, Bapak rajin ke masjid, ngundang ustadz, dengar ceramah, minum khamar nggak bisa juga. Masya Allah, nggak bisa juga diberantas tuh minuman khamar tuh, menjual belinya. Kita akan diazab Allah semua, Pak Ibu sekalian. Saya cuma ngomong aja, Pak. Ya karena kata Rasulullah kan begitu. Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau berani rubah dengan tangan, obrak abrik. Kalau berani. Kalau setiap dikeroyok kau benjol-benjol muka kau robak. Kalau nggak berani dengan tangan, dengan kekuatan, rubah dengan lisan. Saya baru cuma dengan lisan bisa, Pak. Karena saya tak punya kuasa. Saya tak punya kuasa. Saya tak punya pengawal pribadi. Saya tak punya tentara untuk mengawal saya. Saya tidak punya pasukan. Saya tidak punya anak buah. Saya tak punya bawahan. Tapi kalau melihat begitu kita diam saja, bicara nggak berani, memberantas nggak berani dengan kekuasaan, dengan kekuatan kita hanya berani diam saja. Hati-hati, Pak, itu tanda lemahnya iman kita. Itu tanda lemahnya iman kita. Ketika kemaksiatan merajalela, kita hanya bisa diam, tak bisa berbicara apa-apa. Itu menunjukkan betapa lemahnya iman kita. Jadi, Pak, khamr itu halal atau haram? Kenapa boleh dijual bebas? Oh, alasannya itu untuk orang-orang kafir. Ya. Sama dengan di Malaysia, Pak. Ketika saya di Malaysia tuh tempat jual-jual judi itu, toto-toto itu legal di Malaysia, Pak. Ditulis di depan tuh, judi adalah haram bagi umat Islam. Nah, mananya Pak supaya orang Islam nggak beli. Yang beli orang Islam kebanyakan malahan. Sedangkan nggak dijual legal aja orang cari-cari, apalagi dijual legal. Kan begitu, Pak? Ya. Ya. Maka kata penutup pada kesempatan kali ini, Pak Ibu sekalian, karena memang jadwal safari dakwah saya sampai tanggal 1 Januari ini nih. Ini kalau saya keluarkan materi semua, habis materi saya. Ya. Kata terakhir, Pak. Yang kita hari ini masih aman-aman saja. Ketika kemaksiatan merajalela, ketika para penguasa membuat aturan undang-undang untuk melegalkan kezoliman mereka. Oh, mereka bilang negara kita negara hukum, tapi hukum menurut kepala otak sendiri-sendiri kelompok masing-masing aja, Pak. Hukum mereka buat untuk apa? Untuk melegalkan kezoliman mereka, melegalkan kecurangan mereka, melegalkan kebohongan mereka. Mereka buat undang-undang tak ubahnya seperti Fir'aun. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatanku, ketika mereka melupakan ayat-ayatku, ketika mereka melupakan perintah dan laranganku, mereka mengerjakan laranganku, meninggalkan perintahku, maka aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan, Pak. Tidak langsung Allah azab, Pak. Allah buka semua pintu-pintu kesenangan. Hingga ketika kalian berbangga dengan kesenangan itu, maka aku cabut nikmat itu secara tiba-tiba hingga kalian terdiam berputus asa, kata Allah. Jadi mohon maaf, musibah terjadi di Sumatera Barat, musibah terjadi di Sumatera Utara, musibah terjadi di Aceh, bukan berarti mereka semua pelaku maksiat, Pak. Betul? Sepakat kita? Ingat, orang yang mati hanyut, orang yang mati tertimbun di mata Allah, nilai mereka sama dengan mati syahid, Pak. Tetapi mati syahid mereka bergantung amal mereka selama hidup. Kalau sedang main judi, dihimpa, dibawa banjir, mati syahid, enak kali dia. Ya kan? Sedang main judi, dibawa banjir, mati syahid. Enak kali. Kalau begitu mendingan kita ikut-ikut juga gabung situ sekalian. Ngapain kita ngaji-ngaji? Kita ngaji pun mati belum tentu mati syahid. Ya kan? Ini, masyaallah muslimin.
Jadi di antara sebab terjadinya musibah, bahkan banyak kita orang Islam tak lagi bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan Tuhan kepada Allah hanya sebatas di lisan saja. Ya, tidak dimantapkan dalam hati dan tidak terbukti dalam amal perbuatan. Kalau memang kita beriman kepada Allah, maka bagaimanapun kendala yang kita hadapi, selaku orang yang beriman takkan pernah tinggal dia sholat walau sekalipun. Betul Pak Ibu? Ya. Orang sakit saja wajib sholat kan Pak? Tidak boleh berwudu bisa dengan tayamum. Tidak sanggup berdiri boleh duduk. Tidak sanggup duduk boleh berbaring. Berbaring tidak bisa mengangkat tangan boleh dengan isyarat. Apa alasan lagi mau meninggalkan sholat? Coba mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf ini. Berapa banyak supir-supir travel, supir-supir bis yang tak sholat, betul enggak? Mereka orang Islam. Nah ini renungan bagi kita bersama Pak. Jadi saya menyampaikan kajian bukan ingin cari viral Pak. Saya menyampaikan ini karena apa? Rasa gelisah dan khawatir saya melihat kondisi kita hari ini. Ya, begitu santainya kita melihat kemaksiatan merajalela. Saya khawatir kita semua nanti akan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka daripada itu mari bersihkan hati kita bersama kita dalam barisan satu shaf kaum muslimin, saling mengupayakan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara apa? Dengan cara mari kita makmurkan masjid-masjid kita. Dan tolong Pak, tolong Pak, bawa anak-anak kita Pak, bawa menantu-menantu kita Pak. Bapak pengurus, Bapak jamaah, tolong fikirkan bagaimana supaya para pemuda cinta ke masjid. Pak, buka YouTube Pak, buka YouTube. Masjid Sejuta Pemuda. Pernah dengar Pak? Di Sukabumi, Masjid Sejuta Pemuda. Masjid Pemuda Indonesia di Surabaya. Masjid Jogokarian, pengasas awalnya. Masjid Kapal Munzalan Pak. Ya, subuh pagi dikasih sarapan, zuhur kasih makan siang, malam kasih makan malam. Konsep masjidnya 3M, bukan 3 miliar Pak. Makan. Karena apa? Yang namanya makan pasti orang rame Pak, betul enggak? Ya lunakkan hati mereka dengan kasih makan dulu Pak, daripada orang-orang kafir yang kasih makan. Ya, daripada bantuan-bantuan BLT yang ngasih makan, ya MBG nggak jelas semacamnya, mendingan di masjid diadakan supaya rame jamaah Pak. Baik, demikian saja Pak kiranya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam lain kesempatan. Ya, insya Allah saya masih berada di Pekanbaru sampai tanggal 1 Januari Pak. Ya, semoga kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah mengampunkan dosa-dosa kita di masa yang telah berlalu dan menjauhkan kita daripada dosa di masa yang akan datang. Dan semoga kiranya keluarga kita Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan kepada kita pasangan hidup istri dan suami yang soleh dan solehah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Semoga kiranya di dunia kita berhimpun dalam satu keluarga, di surga kita berkumpul pula dalam satu keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.